Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belajar kita kali ini bertema hati-hati dengan riya dan sum'ah. Saudaraku, berkata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang memperdengarkan amalannya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memperdengarkannya. Dan barang siapa yang pamer amalannya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan pamer dengan orang tersebut. Hadis riwayat Bukhari. Pelajaran yang terdapat di dalam hadis, pertama, orang yang beramal dan memperdengarkan amalannya kepada orang lain, maka dia termasuk orang yang memamerkan amalannya kepada orang lain. Kedua, jika begitu maka tidak ada keikhlasan dalam beramal bagi orang yang suka memperdengarkan amalannya. Ketiga, orang yang suka pamer, nanti Allah akan pamer terhadap orang tersebut bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kaya dan tidak membutuhkan amal dari orang tersebut. Keempat, sebenarnya hadis ini sangat simpel dan praktis namun sulit dilakukan. Kelima, seorang manusia yang beramal harus memurnikan niatnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak boleh menceritakan amalannya tersebut. Keenam, penceritaan terhadap amal seseorang berarti manusia tersebut tidak ikhlas dengan amalnya. Ketujuh, sebenarnya jika seseorang itu imannya kuat dan didorong ilmu yang cukup, maka ia akan menjadi orang ikhlas dalam beramal, dan untuk memperkuat iman itu harus dilakukan secara integral dan kafah. Tema hadis yang berkaitan dengan Al-Quran, pertama, yakni dengan mengerjakan amal yang semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiada sekutu baginya. Demikianlah syarat utama dari amal yang diterima olehnya, yaitu harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sesuai dengan tuntunan syariat yang telah dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Katakanlah, wahai Muhammad, sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu. Diwahyukan kepadaku bahwa Tuhan kamu hanyalah Tuhan yang satu. Oleh itu, sesiapa yang percaya dan berharap akan pertemuan dengan Tuhannya, hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh, dan janganlah ia mempersekutukan siapapun dalam ibadahnya kepada Tuhannya. Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 110. 2. Sifat orang munafik diantaranya tiada ikhlas bagi mereka, dan amal mereka bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan hanya ingin disaksikan oleh manusia untuk melindungi diri mereka dari manusia. Mereka melakukannya hanya dibuat-buat. Karena itu mereka sering sekali meninggalkan sholat yang sebagian besar tidak kelihatan di mata umum, seperti sholat isya di hari yang gelap dan sholat subuh di saat pagi masih gelap. Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riya dengan sholat di hadapan manusia. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 48. Saudaraku yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah tadi belajar kita kali ini, mudah-mudahan dapat dipahami. Saudaraku, mari bersama berdakwah tebarkan manfaat, jadikan media sosialmu sebagai pemberat timbangan amal kebaikan kelak di akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.